Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Siap belajar hari ini? Baik, kita ke buku baru ya. Tema 4, yaitu tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Tujuan pembelajaran ke-1 dan ke-2. Setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Setelah melakukan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi cara menghemat energi listrik dengan sistematis. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. Kita mulai ya teman-teman. Silahkan amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Iya, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai produk dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri ya. Misalkan batik, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Halaman 2, muatan IPS. Silahkan dikerjakan. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Perhatikan foto berikut ini. Kita sama-sama bacakan teks bacaannya. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Nampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan. Sebagai acara puncak dalam penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Nampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Ibu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Nomor 1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Baik, selanjutnya nomor 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nomor 3, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Iya, diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawabannya. Halaman 4, muatan IPS. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Halaman 5, muatan IPS. Bidang sosial. Bentuk kerjasamanya, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Silahkan disimak. Di bidang budaya, bentuk kerjasamanya, kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Silahkan disimak juga. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Baik teman-teman, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan alirannya oleh transformer.
Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, teman-teman, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Iya, teman-teman, selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lain. Iya, kita lanjutkan ya, teman-teman. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Halaman 7, muatan bahasa Indonesia. Paragraf 1, topik masalahnya apa? Paragraf 2, deret penjelasnya apa? Paragraf 3, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulisnya apa? Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Nah, pada pusat pembangkit dari waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Nah, teman-teman, amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Iya, silakan dibuka bukunya ya. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Halaman 8, muatan IPA. Kita lanjutkan ya teman-teman, kita baca teks berikut ini bersama-sama. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali, sejak belum bersekolah. Mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak, sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya juga anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjaga kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di rumah Dwi. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pun juga pernah memperlakukan Dwi seperti istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan banyak hal. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Nah, begitulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Nah, teman-teman, berdasarkan cerita di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Halaman 19-20 muatan PPKN. Pertanyaan pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Pertanyaan kedua, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Pertanyaan keempat, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Ya, silahkan teman-teman dikerjakan. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nomor 5. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Nomor 6. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Nomor 7. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Nah teman-teman, ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Halaman 20 muatan PPKN. Silahkan teman-teman dikerjakan. Mudah bukan? Baik. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu sehat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.